Perkenalkan, nama saya Renaldi Arif dengan NIM 81711811310. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar dan matematika untuk kriptografi. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang pengantar kriptografi. Jadi yang pertama itu tentang asal kata atau definisi dari kriptografi, di mana kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu kriptos dan graphein. Jadi untuk kripto sendiri itu memiliki arti tersembunyi atau rahasia. Sedangkan graphein itu yang berarti menulis. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kriptografi adalah seni dari menulis atau memecahkan sebuah kode rahasia. Jadi tujuan dari kriptografi, di mana tujuannya adalah melakukan enkripsi untuk menjaga keamanan informasi seperti data rahasia, integrasi data, dan autentifikasi dari orang ketiga, serta melakukan deskripsi untuk menerjemahkan kembali informasi agar bisa dipahami oleh orang yang kita tuju saja. Jadi untuk kriptografi itu ada dua tipe, yaitu klasik dan modern. Di mana untuk tipe klasik ini terdapat dua sandi, yaitu sandi transposisi dan sandi substitusi. Di mana sandi transposisi itu mengatur aturan huruf pada pesan. Pada contohnya ini hello world, kita mengacak jadi hello world. Sedangkan untuk substitusi itu secara sistematis mengganti huruf atau grup kata dengan kata lainnya dari grup kata, dengan mengganti setiap huruf dengan yang lain di alfabet Latin. Pada contoh ini kita bisa lihat fly add-ons, di mana setiap hurufnya digeser ke kanan sebanyak satu kali, di mana F menjadi G, L menjadi M, Y menjadi Z, A menjadi B, dan seterusnya. Di mana kata fly add-ons berubah menjadi game Z, Bu, Dov, Po. Terus untuk contoh kriptografi klasik itu adalah Skytel. Ini merupakan alat yang untuk melakukan sandi transposisi oleh militer Sparta pada zaman Yunani kuno. Jadi bisa dilihat Skytel itu seperti tongkat kayu, di mana terdapat sebuah kain yang terbuat dari kulit yang berisikan alfabet-alfabet, di mana itu kainnya digeser-geser yang terdapat alfabetnya sehingga terjadilah sandi transposisi. Sedangkan untuk kriptografi modern itu ada dua, yaitu simetri dan kunci publik atau biasa disebut dengan asimetri. Di mana untuk simetri itu hanya memiliki satu kunci untuk pengirim dan penerima yang diterapkan pada DES dan AES. Sedangkan untuk kunci publik atau asimetri, kuncinya itu ada dua, yaitu kunci publik untuk pengirim dan kunci privat untuk penerima yang diterapkan pada RSA. Selanjutnya, matematika untuk kriptografi. Jadi seperti yang kita tahu bahwa matematika itu diterapkan pada kriptografi. Jadi yang dipelajari matematika untuk kriptografi itu yang pertama ada fungsi. Jadi fungsi merupakan suatu relasi binar yang dinyatakan suatu fungsi jika setiap anggota atau elemen di daerah asal atau kodomain memiliki satu anggota atau elemen di daerah kawan atau kodomain, di mana hasil dari relasi tersebut disebut dengan daerah hasil atau hasil haja, atau biasa kita sebut dengan range. Jadi ada tiga jenis fungsi, yaitu satu ke satu, injektif, fungsi pada subjektif, dan berkorespondensi satu ke satu atau bijektif. Jadi yang pertama itu fungsi satu ke satu atau fungsi injektif merupakan fungsi yang dimana setiap anggota atau elemen pada domain memiliki satu pasangan pada kodomain, di mana kodomainnya boleh tidak memiliki pasangan pada domain. Seperti pada contoh di bawah ini. Terus fungsi pada atau fungsi subjektif merupakan fungsi yang dimana setiap anggota atau elemen pada daerah kodomain memiliki satu pasangan atau lebih dari anggota elemen kodomain, seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Dan yang ketiga itu ada fungsi berkorespondensi satu ke satu atau bijektif, di mana fungsi bijektif ini merupakan fungsi gabungan dari injektif dan subjektif. Jadi semua memiliki satu pasangan dan kodomainnya harus memiliki pasangan di domain. Selanjutnya itu ada inverse. Jadi inverse dari fungsi itu hanya terdapat pada fungsi injektif, di mana disimbolkan dengan f pangkat min 1.
Seperti pada contoh tadi itu, di mana F-nya itu berpasangan mawar dengan merah, melati dengan putih, dan matahari dengan kuning. Sedangkan untuk inverse-nya itu menjadi kebalikannya, di mana merah berpasangan dengan mawar, putih berpasangan dengan melati, kuning dengan matahari. Yang kedua itu ada kombinatorik. Jadi kombinatorik merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang pengaturan objek, di mana dalam kriptografi digunakan untuk menghitung banyak kombinasi kunci yang bisa dibentuk untuk plain text dan ciphertext. Jadi dalam kombinatorik terdapat permutasi dan kombinasi. Jadi yang pertama itu permutasi. Jadi permutasi adalah penyusunan unsur atau objek yang berbeda yang dibentuk dari n unsur, di mana untuk permutasi R dari P objek adalah disimbolkan dengan P dalam kurung n, R, di mana n faktorial dibagi dengan n dikurang R faktorial. Yang kedua itu ada kombinasi. Jadi kombinasi adalah penyusunan unsur atau objek tanpa memperhatikan urutan objek tersebut, di mana kombinasi dari R dari P objek disimbolkan dengan C dalam kurung n, R sama dengan n faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan n dikurang R faktorial. Ketiga itu ada teori informasi. Jadi teori informasi merupakan cabang ilmu matematika terapan yang berkaitan dengan kuantitas data, di mana digunakan untuk mengidentifikasi jumlah minimum bit untuk pengiriman pesan. Selanjutnya itu ada teori bilangan. Jadi teori bilangan pada kriptografi digunakan untuk mencari kunci publiknya. Jadi yang pertama itu ada sifat pembagian bilangan bulat, di mana bilangan bulat di mana A habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan A dikali C. Jadi bisa dilihat A membagi B jika B sama dengan A kali C, di mana C anggota dari elemen dari Z dan A-nya itu tidak boleh 0. Jadi contoh, 3 habis membagi 27, karena 27 dibagi 3 itu sama dengan 9, yang merupakan 9 itu bilangan bulat. Dan bisa dirubah modelnya, 27 sama dengan 3 kali 9. Yang kedua itu ada teorema Euclidean. Jadi rumusnya itu M sama dengan N kali Q ditambah R, dengan R-nya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari N. Jadi contohnya itu 99 bagi 45 itu 2, lebih, dimana kita ambil 2-nya. Jadi memiliki sisa 9. Jadi bisa dituliskan 99 sama dengan 45 dikali 2 itu baru 90. Kita tambahkan sisanya 9 menjadi 99. Yang ketiga itu ada pembagi sama terbesar, atau disebut dengan PBB. Jadi PBB A, B sama dengan D bilangan bulat terbesar, sehingga D habis membagi A dan D habis membagi dengan B. Jadi M sama dengan N kali Q ditambah R, dengan R lebih besar sama dengan 0 dan R kurang dari N, di mana M dan B bilangan bulat dengan N-nya itu lebih besar dari 0. Maka PBB dari M, N sama dengan PBB N, R. Jadi contohnya kita memiliki dua bilangan M sama dengan 90 dan N sama dengan 14, di mana 90 sama dengan 6 dikali 14 ditambah 6. Jadi berubah M-nya menjadi 14 dan N-nya menjadi 6. Jadi 14 sama dengan 2 dikali 6 ditambah 2. Dan terakhir itu berpindah lagi, di mana M-nya menjadi 6 dan N-nya itu jadi 2. Jadi 6 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 0. Jadi kita ambil yang sebelum 0. Jadi bisa dibilang PBB dari 90 dan 14 itu sama dengan PBB 14 dan 6. Di mana hasilnya itu sama dengan 2. Jadi selanjutnya itu ada kombinasi linear. Jadi PBB A, B bisa dirubah menjadi MA ditambah NB. Jadi pada contohnya tadi PBB 90 dan 14 itu sama dengan 2. Jadi bisa kita rubah modelnya, di mana 2 sama dengan min 2 dikali 90 ditambah 13 dikali 14. Yang kelima itu relatif prima. Jika PBB A, B-nya sama dengan 1, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga MA ditambah dengan NB sama dengan 1. Jadi pada contohnya ini
PBB 16 dan 5 itu sama dengan 1, sehingga dapat ditulis dengan 1 dikali 16 ditambah min 3 kali 5, di mana M-nya itu 1 dan N-nya itu min 3. Yang keenam ada aritmetika modulo. Jadi A modulo M sama dengan R, sehingga A sama dengan M kali Q ditambah R, dengan R-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari M. Hasil aritmetika modulo M terletak pada himpunan 0, 1, 2, hingga M kurang 1. Jadi untuk contohnya ini 15 modulo 7 itu dengan 1 bisa dituliskan sebagai 15 sama dengan 7 kali 2 tambah 1. Yang ketujuh ada fungsi Totien Euler. Jadi Totien n untuk n lebih besar 1 menyatakan jumlah bilangan positif kurang dari n yang relatif prima dengan n. Jika n prima, maka Totien n-nya itu n kurang 1. Jika n-nya itu p dikali q, maka Totien n-nya itu p kurang 1 dikali q kurang 1. Untuk contoh, di mana 11 itu merupakan bilangan prima, di mana untuk Totien 11 itu langsung saja n kurang 1, berarti 11 kurang 1 sama dengan 10. Sedangkan untuk 10 itu bisa dipecah menjadi p kali q. Jadi bisa kita sebutkan Totien untuk 10 itu sama dengan 2 dikurang 1 dikali dengan 5 kurang 1, yaitu 4. Kedelapan itu ada teorema Euler. Jadi jika A dan N adalah bilangan yang relatif prima, maka A pangkat Totien N kongruen atau kongruen 1 modulo N. Jadi A sama dengan 3 dan N-nya itu 10, maka Totien 10 itu 4. Jadi 3 pangkat 4 itu sama dengan 81 yang kongruen dengan 1 modulo 10. Terus yang terakhir itu ada aljabar abstrak. Jadi aljabar abstrak yang dipelajari kriptografi itu antara lain ada grup siklik atau biasa disebut dengan generatornya, gelanggang, dan lapangan, di mana pada lapangan untuk kriptografi itu adalah finity field atau lapangan berhingga. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.